tentang perbedaan antara IPA, IPS, dan bahasa. Kemudian kita juga akan belajar tentang bagaimana nih cara memilih jurusan yang baik dan benar. Sebelum itu kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama, IPA. Untuk IPA yang dipelajari adalah ilmu pasti dan hitungan, ilmu sains yang mengharuskan untuk berpikir secara kritis. Nah, ada beberapa mata pelajaran ciri jurusan yang ada di IPA, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Ini adalah mata pelajaran yang akan didapatkan saat kalian masuk di IPA nanti. Nah, kalau kalian suka, silakan kalian pilih untuk masuk ke IPA. Yang kedua, IPS. Kalau di IPS itu mempelajari tentang ilmu sosial. Banyak orang yang mengatakan kalau di IPS itu hafalannya banyak nih. Tapi sebenarnya enggak juga. Karena kan kalau ilmu sosial kita tidak perlu mempelajari ya, tapi kan itu sudah terpampang, sudah terlihat di kehidupan sehari-hari. Dan juga mungkin lebih kalau kalian sudah mudeng, sudah memahami, tidak perlu dihafal, pasti sudah tahu. Nah, mata pelajaran ciri-ciri jurusan di IPS adalah matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sosiologi, ekonomi, dan geografi. 6 itu adalah mata pelajaran wajib yang ada di IPS. Yang ketiga, bahasa. Bahasa itu kalau kalian masuk di sana, kalian akan lebih mempelajari tentang ilmu secara verbal. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik, menggunakan bahasa yang baik. Lebih banyak hafalannya sih kalau antara IPA, IPS, dan bahasa itu paling banyak di bahasa menghafalnya. Karena kan juga bahasa-bahasa kalian bisa. Nah, mata pelajaran ciri jurusan ini adalah matematika, Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, ada antropologi, dan sastra Indonesia. Nah, itu 3 hal tadi ya, IPA, IPS, bahasa, perbedaannya. Jadi silakan kalian cermati, kalian lebih suka yang mana. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang perbedaannya IPA, IPS, dan bahasa. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih jurusan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih sebelum kalian memilih. Yang pertama, prestasi belajar. Kalian harus mengevaluasi nih, kalian harus melihat tentang prestasi kalian. Pelajaran apa saja yang kalian suka, pelajaran apa saja yang kalian nggak suka, pelajaran yang kalian bisa dan pelajaran yang kalian nggak bisa. Misalkan nih, kalau kalian sudah lihat rumus fisika, kepalanya langsung pusing-pusing, rasanya nggak mau lihat, ya kalian jangan masuk IPA. Atau kalau kalian suka dengan anatomi tubuh, kalian suka hal-hal yang berhubungan dengan biologi, masuk IPA nggak apa-apa. Atau misalkan nih, kalian nggak suka sejarah, nggak suka menghafalkan tentang ekonomi, sosiologi, nggak suka itu, ya kalian jangan masuk IPS. Jadi kalian harus memastikan dulu nih, apa yang kalian benar-benar suka, apa yang kalian benar-benar ingin pelajari. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, misalkan kalian pengen IPA walaupun nggak suka, tapi itu kalian harus ada yang namanya komitmen. Kalau kalian mau berusaha untuk masuk IPA, kalian pingin banget nih masuk IPA, kalian mau berkomitmen di sana, walaupun kalian sulit, ada komitmen dan ada kemauan, ada tindakan, bisa aja kalian masuk IPA. Tapi itu harus berjuang dengan sangat keras. Maka dari itu kalian harus tahu dulu nih prestasi belajar kalian. Kalian bisanya di apa dan kalian maunya apa. Harus tahu dan harus kalian cek dulu. Kemudian yang kedua, minat atau cita-cita. Sebelum kalian memilih jurusan, ini yang wajib kalian tahu. Kalian harus memastikan dulu kalian mau besok saat besar, kalian mau jadi apa? Kalian mau kerja apa? Atau minimal kalian mau kuliah di mana? Itu juga menentukan nih, kalian harus masuk IPA, IPS, bahasa. Misal, kalian mau masuk kedokteran, besok kalau sudah besar kalian mau jadi dokter nih.
ya kalian wajib hukumnya buat masuk di IPA. Nggak bisa kalau masuk di IPS atau bahasa. Atau misalkan kalian mau jadi seorang sastrawan, ya kalian masuklah ke bahasa. Atau misalkan kalian mau jadi tour guide, ya masuklah ke bahasa. Jadi kalian pilihlah apa yang akan kalian inginkan di masa depan kalian. Cita-cita kalian apa? Minat kalian di mana? Kalian besok mau jurusannya, kuliahnya di mana? Itu kalian harus pastikan dulu supaya kalian tidak salah mengambil jurusan. Yang ketiga, harapan orang tua. Bagaimanapun juga, kalian kan masih dibiayai oleh orang tua kalian. Jadi, kalian juga harus berkomunikasi dengan orang tua kalian. Orang tua kalian maunya apa, kalian maunya apa. Kalian harus duduk bareng, berkomunikasi, berdiskusi bersama untuk menentukan dan menghasilkan satu keputusan yang sama dan bersama. Jadi, kalian harus ngomong juga ke orang tua kalian mau apa. Dan kalian juga harus tahu orang tua kalian mau apa. Jadi harus ada sinkron ya, kalian dan orang tua kalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, hasil psikotes. Nah, kalau kalian mau lebih rinci lagi, kalian bisa menggunakan hasil psikotes. Jadi di sana nanti kalian akan bisa melihat nih, sebenarnya kalian lebih cocoknya kemana. Nah, itu adalah hasil psikotes yang bisa digunakan untuk mendukung kalian, pilihan kalian untuk jurusan yang akan kalian gunakan. Nah, 4 hal tadi adalah yang harus kalian pahami dan kalian mengerti. Harus dianalisis nih. Prestasi belajar, minat dan cita-cita, harapan orang tua, dan hasil psikotes. Kalian harus melihat dengan cermat dari 4 hal ini, kira-kira kalian lebih cocok untuk masuk kemana. Jangan asal pilih ya, tapi kalian benar-benar harus memperhatikan hal-hal tadi supaya besoknya kalian untuk memilih tidak salah. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.